Papapau, papapau, parap, parap, papapau. Hai, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hai, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Hai, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Namun bila hati keruh, semakin hangat gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hai, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kerabat dai rahimakumullah. 2 pekan terakhir inbox Facebook saya penuh dengan curhatan. Ustadz, apakah saya masih diampuni sementara saya sudah berbuat maksiat sebanyak-banyaknya? Lalu kemudian jawaban saya adalah, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kerabat dai rahimakumullah, sebuah kisah yang bisa menginspirasi kita untuk senantiasa semangat untuk bertaubat kepada Allah. Dulu di masa Bani Israel, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Tetapi masih ada rasa ingin bertaubat dalam hatinya. Lalu ia menemui seorang rahib dan bertanya, "Wahai rahib, apakah saya masih bisa diampuni?" Lalu kemudian rahib itu menjawab, "Dosamu terlampau besar, nggak bisa diampuni." Kemudian laki-laki itu mengambil pedangnya, lalu menebas leher rahib tersebut. Genaplah 100 orang yang dia bantai. Tetapi masih ada perasaan dalam hatinya untuk senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia menemui seorang ahli ilmu dan bertanya, "Apakah saya masih bisa diampuni? Sementara saya sudah membantai 100 orang banyaknya." Jawabannya, bisa, tapi dengan syarat. Pindah, hijrah ke tempat yang lebih kondusif untuk berdakwah agar tidak terkontaminasi kepada perilaku maksiat sebelumnya. Dikemasi barangnya, kemudian ia berhijrah. Di tengah jalan habis bekal. Padang pasir, tidak ada yang namanya selain 24 jam. Nggak ada minimarket, nggak ada supermarket. Dan akhirnya laki-laki ini pun wafat, meninggal dunia.
Apa yang terjadi? Malaikat surga dan malaikat neraka saling berebut. Yang surga berkata, ini milikku karena dia sudah berniat untuk bertaubat. Malaikat neraka berkata, tidak bisa, ini milik saya. Karena ia telah membantai 100 orang dan belum sampai ke tempat tujuannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat penengah yang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurlah dekat mana antara tempat tujuan dengan tempat asalnya. Kalau tempat tujuannya maka surgalah tempatnya. Kalau dekat tempat asalnya maka nerakalah tempatnya. Dalam sekejap diukur dan alhamdulillah surgalah tempatnya. Allahu Akbar. Kerabat dai rahimakumullah, inilah bentuk cara Allah mengampuni dosa hambanya. Sebesar dosa kita, tetapi yakinlah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Selama hayat masih di kandung badan, selama nafas masih berbulan di tenggorokan, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti masih menerima taubat kita. Kecuali taubatnya Fir'aun. Ketika Fir'aun akan wafat, ketika ia berkata, sesungguhnya aku mengaku itu hanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi malaikat bilang terlambat karena sudah sekarat, sudah mau diambil nyawanya, baru ia akan bertobat. Kerabat dai rahimakumullah, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dai muda pilihan, ada Nizam Zulfikar yang selalu terdepan. Ada Nizam Zulfikar, dai muda pilihan. Oh Mas Nizam, oh Mas Nizam, santun orangnya dan berwibawa. Oh Mas Nizam, oh Mas Nizam, pantang menyerah dalam berdakwah. Nizam Zulfikar luar biasa. Allahu Akbar. Like this yo. Tausiah telah diberikan dan kini saatnya penjurian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Mas Nizam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda di samping kuliah S2 juga memimpin satu unit usaha. Unit usaha apa saja itu? Saya jadi manajer untuk transport angkutan umum berupa bis. Yang kedua saya menjual koin dinar dan dirham. Oke. Melayani mata uang penjualan itu ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua dai untuk mandiri dan sukses kaya bahagia. Sebagai pengusaha, jikalau kita salah, gimana tobatnya? Taubatnya adalah mengembalikan keuntungan yang diperoleh apabila berbuat curang. Karena hablum minanas urusannya. Kalau hablum minallah bisa bertaubat. Tapi kalau hablum minanas ketika salah kemudian harus meminta maaf kepada orang yang pernah dizolimi. Dari tataran tobat individu dilebarkan ke tobat Kolektif. perusahaan. Dilebarkan ke tobat negara. Bisa Anda jelaskan gimana satu pemerintahan, satu negara bisa bertobat? Mereka menghentikan perbuatan-perbuatan maksiat yang kemudian dilakukan dengan taubatan nasuha agar kemudian rahmat Allah itu bisa turun. Ketika kemudian lapisan-lapisan masyarakat dari negara sampai individu itu melakukan kemaksiatan, maka inilah celakanya. Maka kemudian dimulai dari hal yang kecil dan pemerintah pun sadar ketika kemudian ada kesalahan yang diperbuatnya maka harus bertaubat. Dan orang-orang yang melihat kemungkaran itu juga harus kemudian berdakwah, berusaha untuk memperbaiki. Kezaliman adalah ketika kita diam melihat kezaliman, maka itu juga wajib untuk diseru. Anda yakin Allah itu maha pengampun dan penerima taubat? Yakin Ustaz? Yakin seyakin-yakinnya? Oke. Kalau keyakinan ini dikaitkan dengan al-asma al-husna. Oke.
Anda sudah hafal Asmaul Husna mudah-mudahan? Insyaallah. Oke. Istri saya Ibu Mirna itu punya metode menghafal Asmaul Husna dalam 3 jam. Dari depan ke tengah ke belakang, belakang tengah depan. Nah, kalau dilihat nama-nama Allah yang mulia dikaitkan dengan taubat, kira-kira Asmaul Husna apa saja yang menunjukkan Allah itu Maha Pengampun dan Pemaaf? Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahim. Terus? Apa lagi Ustaz? Oke. Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahim, Ghaffar. Al-Ghaffar, ayo. Dan Ghafir serta Al-Afu. Oke. Teruskan untuk belajar dan jangan berhenti sampai di Dai Muda Pilihan ini. Anda sudah dakwah di mall, dakwah di tempat-tempat yang remang-remang, dan teruskan jadi inspirasi untuk menjadi entrepreneur muslim. Selamat untuk menjadi dai yang SPK kuadrat. Terima kasih Dr. Syafi Antonio. Selanjutnya Tuan Guru Ustadz Bahtiar Nasir, dipersilahkan. Taubat. Taba yatubu taubah. Apakah taubat itu? Taubat adalah berhenti dari kemaksiatan dan meminta ampunan dengan sungguh kepada Allah dengan tidak melanjutkan kezaliman yang pernah diperbuatnya. Kata kuncinya kembali. Raja. Jadi kalau kamu bicara taubat, intinya adalah pada kata kunci Raja. kembali. Taba yatubu raja. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi disebutkan Asmaul Husna At-Tawwab. At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab? Maha menerima taubat. Maha berulang-ulang menerima taubat. Itu ada taksir, ada perbanyak karena Allah tahu hambanya berulang-ulang menerima Iya, Ustaz. taubat. Selanjutnya, berulang-ulang salah. Makanya Allah tawwab. Iya, Ustaz. Baik. Kenapa orang kumat lagi setelah taubat? Dan bagaimana caranya supaya nggak kumat lagi? Pertama, yang saya alami dari teman-teman yang pernah share adalah ketika kemudian ia masih berkutat di lingkungannya. Sehingga kemudian mau tidak mau terbentuk bi'ah, lingkungan yang kemudian tidak kondusif untuk mendukung dakwahnya. Maka kemudian harus hijrah ke tempat yang lebih kondusif. Kalau kata MHN Najib bilang, wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang yang salih. Agar terbentuk bi'atus salihah, agar terbentuk lingkungan-lingkungan yang baik, agar ia termotivasi dan terikuti oleh lingkungan yang baik tersebut. Betul, tapi itu masih di wilayah downstream. Upstreamnya, setelah taba yatubu, anaba yunibu. Upstream adalah memahami bahwasanya ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah dengan kita, sehingga kemudian Dengar, taba kembali kepada Allah setelah bermaksiat, itu yang namanya taubat. Anaba kembali kepada Allah karena nikmat dengan hati ini. Dengan dua itu insya Allah kita bisa istiqomah. Nizam bagus sekali penampilannya pada malam hari ini. Terima kasih Tuan Guru Ustadz Bahtiar Nasir. Nizam dipersilakan kembali ke tempatnya. Finalis yang berikutnya, selain punya suara yang emas, dia juga pandai bermain perkusi. Perwakilan Makassar, Mursyida Nur Fadila. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Tablik Dai Muda Pilihan bersama Mi Sedap Saatnya yang muda Bicara.